Kompetisi itu bisa menang, bisa kalah. Terserah rakyat yang memiliki hak pilih. Siapapun punya hak pilih dan hak dipilih. Ya kalau rakyat nggak memilih gimana? Ini kompetisi, bukan penunjukan. Beda, tolong dibedakan. Nah, sekarang terlihat bahwa permintaan Mega justru diabaikan oleh Jokowi. Dengan kata lain, kita tahu Pak Jokowi juga ingin bikin dinasti sendiri itu, quote and quote dinasti, power building. Karena ini periode terakhir kan. Lalu apa yang mau ditinggalkan jejak Jokowi dalam politik? Tentu dia mesti rawat kroni baru. Memang ungkapan dinasti politik ditujukan pada keluarga yang beberapa anggotanya terlibat politik praktis, terutama di negara yang menganut sistem demokrasi. Dugaan saya Pak Jokowi sangat mungkin akan bikin partai baru. Karena dia nggak mungkin di 2024 tiba-tiba jadi ketua PDIP. Buat apa? Nggak bisa dipilih lagi buat apa ya kan? Jadi dia akan bangun partai yang mengidentikan atau dia akan diidentifikasi sebagai ketua partai baru, bukan lagi petugas partai dari Megawati. Ya, saya kan ikut kontestasi, bisa menang, bisa kalah, bisa dicoblos, bisa tidak. Jadi tidak ada kewajiban untuk mencoblos saya, dan ini kan kontestasi bukan penunjukan. Jadi kalau yang namanya dinasti politik tuh ya di mana dinasti politiknya? Saya juga bingung kalau orang-orang bertanya seperti itu. Dan yang terbaru, putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, bermaksud jadi calon wali kota Solo, sementara menantu Jokowi, Bobi Nasution, mengincar kursi wali kota di Medan. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Resmi menjabat, anak dan menantu Jokowi dikawal oleh Pas Pampres. Anak Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka atau Gibran, yang menjadi wali kota Solo mendapatkan pengawalan dari pasukan pengawal presiden atau Pas Pampres. Begitu pula menantu Jokowi yaitu Bobi Nasution yang menjabat wali kota Medan mendapatkan pengawalan Pas Pampres. Pas Pampres mengawal anak dan menantu presiden itu diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013. PP ini mengatur pengamanan presiden dan wakil presiden, mantan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, serta tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Pasal 3.3 PP tersebut mengatur keluarga presiden dan wakil presiden, meliputi istri atau suami dari presiden itu, anak presiden atau wakil presiden, serta menantu presiden atau wakil presiden yang mendapatkan pengamanan. Ini artinya tidak hanya Gibran di Solo tapi juga Bobi Nasution. Menantu Presiden Jokowi yang terpilih menjadi wali kota Medan akan mendapatkan pengamanan dari Pas Pampres. Pengamanan anak dan menantu meliputi pengamanan pribadi, pengamanan kegiatan, dan pengawalan. Selanjutnya pada pasal 10 diatur pelaksanaan pengamanan anak dan menantu presiden dan wakil presiden dilakukan oleh Pas Pampres. Selanjutnya pada pasal 10 diatur pelaksanaan pengamanan anak dan menantu presiden atau wakil presiden dilakukan oleh Pas Pampres dan juga Satuan Komando Kewilayahan dikoordinasikan dengan Polri. Ketentuan lebih lanjut pengamanan anak dan menantu ditetapkan oleh Panglima TNI. Tak sampai di situ saja, pasal 28 juga menyebutkan Menteri, Kapolri, dan pimpinan lembaga serta pimpinan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab memberikan dukungan kelancaran penyelenggaraan pengamanan presiden dan keluarga. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dukungan terhadap kelancaran penyelenggaraan pengamanan presiden dan atau wakil presiden beserta dengan keluarganya diatur oleh Menteri, Kapolri, dan pimpinan lembaga serta pimpinan instansi sesuai dengan kewenangannya. Atas dasar itu, Kementerian Pertahanan pada 28 Januari 2014 mengeluarkan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 2 Tahun 2014 tentang kebijakan pengamanan presiden atau wakil presiden, mantan presiden dan mantan wakil presiden beserta keluarga serta tamu negara. Ini yang jadi kelebihan Pas Pampres pengawal Gibran dan juga Bobi.
Sebagai anak dan menantu Presiden, Gibran dan Bobi tentu akan mendapatkan pengamanan khusus dari Pas Pampres. Meskipun saat ini mereka telah menjadi wali kota Solo dan Medan terpilih. Pas Pampres adalah pasukan khusus yang tentunya berasal dari orang-orang pilihan. Mereka terlatih dan sigap dalam berbagai situasi. Pas Pampres secara umum memang merupakan prajurit pilihan TNI, karena tuntutan tugas mereka diseleksi secara ketat dan juga digembleng untuk menjadi prajurit pengawal dan pengamanan yang tangguh. Para prajurit Pas Pampres diambil dari sejumlah kesatuan TNI seperti Komando Strategis Angkatan Darat atau Kostrat, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus, dan kesatuan-kesatuan lain di TNI, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Mereka dipilih dari proses seleksi ketat yang tidak hanya memprioritaskan ketangguhan fisik, namun juga kecerdasan intelektual dan psikologis, sehingga dalam menjalankan tugas Pas Pampres bisa mengambil tindakan tepat dan juga tenang. Soal kemampuan fisik, personel Pas Pampres termasuk yang menjadi pengawal Gibran tentu tidak diragukan lagi. Mereka sangat mahir dalam mengoperasikan berbagai jenis senjata api dengan akurasi bidikan di atas rata-rata, serta menguasai sejumlah bela diri. Mereka juga konon mempunyai kemampuan membaca gerak-gerik tubuh atau mimik wajah orang yang mempunyai niat jahat. Pasukan dengan moto setia waspada itu dibagi menjadi 4 grup utama, grup A, grup B, grup C, dan juga grup D. Wali Kota Solo terpilih Gibran yang selalu dikawal oleh Pas Pampres, termasuk nanti saat dilantik menjadi Wali Kota Solo. Pengawalan Pas Pampres juga sudah terlihat selama kegiatan dalam penggalangan dukungan sebagai calon Wali Kota Solo Pilkada 2020. Setiap kali belusukan kampung atau menghadiri pertemuan dengan kelompok masyarakat, Pas Pampres selalu menempel pada ayah Jan Etes itu. Pasalnya, Gibran merupakan putra sulung Jokowi. Lalu bagaimana bila nantinya ada warga yang ingin berdekat-dekatan atau bersuah foto dengan Gibran setelah menjadi wali kota Solo? Juru bicara Kancana Gibran, Imelda Yuniati, meyakini keberadaan tim Pas Pampres tidak akan membuat jarak antara Gibran sebagai wali kota dengan masyarakat Solo. Menurutnya tetap ada ruang bagi masyarakat yang ingin berinteraksi dengan Gibran. Pengalaman kemarin sebelum dan sesudah pandemi COVID, tim Pas Pampres juga mampu menjalankan tugas dengan baik, memberikan ruang untuk warga yang ingin berinteraksi. Pengamatan dari Solo Pos, ada sekitar 4 personel Pas Pampres yang mengawal Gibran dalam menjalani kegiatan sehari-hari. Berdasarkan pengalaman selama ini, Gibran juga tidak pernah menolak warga yang datang kepadanya. Dengan ramah, Gibran juga melayani permintaan swafoto dari masyarakat. Bila Gibran sudah bersikap demikian, tim Pas Pampres yang mengawal pun hanya bisa memantau dari dekat.